Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Ini ya. Nah, hukum Kirchhoff itu pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan terkemuka asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Beliau berhasil menemukan konsep dalam teori rangkaian listrik yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu sendiri, dia ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pertama, untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwasanya jumlah aljabar kuat arus yang menuju pada suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik tersebut. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, itu seperti ini ya, sigma I yang menuju suatu titik percabangan sama dengan sigma I yang meninggalkan titik percabangan atau yang keluar dari titik percabangan. Nah, misalkan contohnya ini ada suatu percabangan ya, ini ada I1, dia masuk, ya kan, tanda panahnya masuk, I2 tanda panahnya juga masuk, kemudian ada I3 tanda panahnya juga masuk, kemudian ada I4 dia keluar, dan I5 dia juga keluar. Gitu. Jadi dari sini apabila kita masuk ke hukum Kirchhoff 1 bisa dituliskan yang masuk tadi kan arus yang masuk atau arus yang menuju titik percabangan itu ada I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 itu sama dengan arus yang meninggalkan atau arus yang keluar yaitu I4 ditambah dengan I5. Gitu ya. Lanjut. Contoh 1. Nah, persamaan kuat arus di percabangan tersebut. Oke. Nah, di sini ada percabangan, ada I1 dia arahnya ke sana. Kemudian ada I3 dia arahnya ke sana berlawanan ya. Kemudian ada I2 dia arahnya menuju titik percabangan. Jadi I1 tadi arahnya keluar dari titik percabangan, I3 juga keluar dari titik percabangan, sedangkan I2 dia menuju ke titik percabangan. Ini titik percabangannya. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, I masuk sama dengan I keluar. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Jadi, bisa kita tuliskan persamaannya. Jumlah I yang masuk kan cuma satu aja ya, yaitu I2. Ya kan? Ditambah dengan, kok ditambah sih? Sama dengan, kita hapus dulu. Nah, eraser. Set. Nah, kemudian ganti ke pen lagi ya. Nah, I2 itu sama dengan jumlah I yang keluar. Yang keluar ada I1 dan I3. Berarti I1 ditambah dengan I3. Ini ya. Ini adalah persamaannya. Oke. Lanjut. Kemudian contoh 2. Berapa besar nilai I4? Nah, I4 mana I4? I4 adalah ini. Nah, di sini kan ada 4I. Yang pertama I1 besarnya 4 ampere, dia arahnya keluar. Kemudian ada I2 besarnya 10 ampere, dia arahnya masuk. Kemudian ada I3 dia 2 ampere, dia arahnya keluar. Dan ada I4 arahnya keluar. Nah, sesuai hukum 1 Kirchhoff, maka sesuai hukum Kirchhoff 1, maka I masuk, sigma I masuk, itu adalah I2, ya kan? Yang masuk kan I2 aja nih, sama dengan jumlah I yang keluar, ada I1 ditambah I3, ya kan? Ditambah dengan I4, ya kan? Nah, sedangkan di sini yang kita cari adalah besar I4 nih ya. Ya udah, kita pindah ruaskan aja, kayak gitu kan. Berarti I4 itu sama dengan I2, ya kan? I2. Kemudian ini kita pindah ruaskan. Jadi I2, ini 2 ya, dikurangi dengan I1, dikurangi dengan I3. Oke. Nah, lanjut. Maka I4 itu adalah I2. I2 berapa? I2 adalah 10 ampere. Berarti 10 dikurangi I1. I1-nya berapa? I1-nya 4 ampere. Kurangi 4, dikurangi lagi I3. I3-nya berapa? I3-nya adalah 2 ampere. Maka 10 kurangi 4 kurangi 2, yaitu 4. Satuannya apa? Satuannya adalah ampere. Ini ya. Lanjut.
Nah, selanjutnya adalah hukum Kirchhoff 2. Jika hukum Kirchhoff yang pertama itu mengulas tentang arus listrik pada suatu percabangan, maka hukum Kirchhoff 2 mengulas tentang hubungan tegangan dalam sebuah rangkaian tertutup yang disebut dengan loop. Loop. Hukum Kirchhoff 2, dia berbunyi, ini ya bunyinya. Di dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gerak listrik atau GGL dengan besarnya penurunan tegangan adalah sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita tuliskan persamaannya adalah seperti ini. Sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R itu sama dengan 0. Nah, di hukum Kirchhoff yang kedua ini, perhatikan ya beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Bisa bebas, tetapi usahakan untuk searah dengan arus listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua, apabila saat mengikuti arah loop kutub positif, sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu pada kutub negatifnya, maka GGL atau E-nya itu bertanda positif. Tetapi sebaliknya, apabila kutub negatif dijumpai terlebih dahulu dari kutub positifnya, maka nilai GGL E-nya itu negatif. Maksudnya gimana? Gini. Ini kan sumber tegangannya ya. Ini sumber tegangan. Jadi kalau misalkan saya gambarkan kan di sini ya. Misalkan sumber tegangan itu kan disimbolkan, itu ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan. Nah, yang panjang itu dia menunjukkan kutub positif, yang pendek dia menunjukkan kutub negatif. Nah, kemudian yang kuning ini adalah arah dari loopnya. Kuning ini adalah arah dari loopnya. Nah, arah loop itu kalau misalkan melewati atau bertemu dengan sumber tegangan yang awalnya itu adalah positif bertemu dengan sumber tegangan positif, ini ya, yang panjang, maka nilai E-nya itu adalah positif. Gitu. Tapi apabila arah loopnya ini bertemu dengan yang pendek dulu dari sumber tegangan, misalkan arahnya ke sana, maka nilai E-nya itu adalah negatif. Jadi disesuaikan ya. Ketemunya sama yang panjang dulu atau yang pendek dulu. Yang positif dulu atau negatif. Gitu. Contohnya misalkan ini. Set. Gitu. Ini kan arah loopnya ke sana ya, ke sana arah loopnya. Nah, misalkan saat perjalanannya itu kan yang pertama kali dia bertemu sama E2. Nah, E2 ini yang pendek kan di bawah, yang panjang di atas ya kan. Berarti saat dia berjalan ke sana kan bertemunya sama yang pendek dulu, maka minus E2 gitu. Kemudian berjalan lagi ketemu sama E1. E1 yang ketemu yang pertama kali apa? Pendek atau panjang? Yang pendek negatif, yang panjang positif. Maka di sini kan ketemunya sama yang pendek dulu ya. Maka minus E1. Kemudian ditambah I dalam kurung R-nya ada berapa? R-nya ada R1 dan R2. Ini R2. R1-nya mana? R1-nya adalah yang ini ya. Itu R1 maka ini itu R2 maka ini R1. Nah, R-nya ada 2, berarti dijumlahkan R2 ditambah R1 sama dengan 0. Kemudian, ini ya, jadi persamaannya seperti ini. Nah, yang ketiga, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif jika berlawanan arah. Ingat ya, berlawanan arah dengan arah loop yang sudah ditentukan. Nah, contoh aja langsung. Bagaimana persamaannya? Nah, misalkan ada suatu rangkaian seperti ini kayak gitu kan. Persamaannya bagaimana kayak gitu. Nah, di sini ada E1, E2, R2 dan R1. Sedangkan di sini udah diketahui ya arah loopnya itu dari sini ke sana kayak gitu kan. Nah, misalkan ini sama kayak di sini tadi ya. Oke lah. Nah, misalkan saya balik aja, misalkan yang pertama kali kita temui kan misalkan kita bergerak dari E1 ya, E1 bergerak di E1, kemudian kita bergerak berjalan kayak gitu kan. Nah, yang pertama kali kita ketemu kan E2. E2 itu apa? Negatif atau positif kayak gitu kan. Nah, yang ditemui adalah yang pendek, berarti ketemunya negatif, berarti minus E2. Kita bergerak lagi, set, ketemu sama E1. E1-nya ketemunya yang pendek atau yang panjang? Ketemunya yang pendek. Jadi minus E1.
1, ya kan? Ditambah I dikalikan R-nya ada berapa? Ada R1 dan R2. Maka R1 ditambah dengan R2. Ini ya, sama dengan 0. Ini adalah persamaannya. Lanjut. Contoh 4. Nah, misalkan ada sebuah rangkaian seperti ini, hitunglah arus yang mengalir pada rangkaian. Oke, kita hitung arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini ada E1, besarnya itu adalah 12 volt, ya kan? Nah, yang E1 ini kutub-kutubnya yang atas negatif, yang bawah positif. Kemudian ada R1 besarnya 2 ohm, R2 besarnya 6 ohm, dan ada E2. E2 ini besarnya 9 volt, yang atas dia negatif, yang bawah dia positif. Oke, kemudian diketahui juga arah loopnya, dia arahnya ke sana, kayak gitu kan. Set, ke sana ya. Nah, untuk menghitung arus pada rangkaian, kita cari dulu persamaannya menggunakan hukum 2 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2 ya. Ya, misalkan nih kita bergerak dari E1 ya. Tek, 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 kita ketemu sama E2. E2-nya positif atau negatif? E2-nya adalah positif. Kenapa? Karena dia bertemu dengan yang kutub positif dulu. Maka E2 positif. Kemudian bergerak lagi ketemu sama E1. E1-nya dia negatif ya, karena bertemu dengan kutub negatif dulu. Berarti E2 dikurangi E1. Ditambah I dikalikan. Nah, R-nya ada berapa? Ada R2 dan R1. Berarti I dikalikan R2 ditambah dengan R1. Sama dia 0. Ya kan? Nah, kita masukkan aja angka-angkanya. E2 ada 9. Ini kan E2 9. Kemudian dikurangi E1. E1-nya itu adalah 12 volt. Jadi, 9 dikurangi 12 itu berapa? Minus 3. Minus 3. Ditambah I1 di dalam kurung I1 dalam kurung 6 ditambah 2. Nah, R2-nya itu kan 6, ya kan? R1-nya itu 2, berarti 6 tambah 2 yaitu 8. Ini 8 ya. Jadi, sama dengan 0. Jadi, sebenarnya kita punya persamaan, kalau misalkan kita tulis ulang itu kan min 3, ya kan? Ditambah 6 tambah 2 itu kan 8 ya. Jadi, 8i sama dengan 0, ya kan? Nah, min 3 ini kita pindah ruas, ini kita pindah ruaskan ke sini, jadi negatif pindah ruas jadi positif, sehingga kita bisa memperoleh ini ya, 8i itu sama dengan 3, ya kan? Nah, berarti I-nya, ini kan perkalian, 8 kali I, berarti I-nya itu adalah 3 dibagi 8, maka nilai I itu adalah 3/8 ampere. Itu ya, untuk contoh 4. Kemudian contoh 5. Oke, bagaimana persamaannya? Bagaimana persamaannya? Nah, di sini ada sebuah rangkaian A, B, C, D kayak gitu kan. Ada E1, terus ada R1 kecil, kemudian ada E2 dan R2 kecil, kemudian ada R4 dan R3. Nah, persamaannya bagaimana gitu. Ya, kita ikutin arah loopnya. Kebetulan di sini loopnya udah ada ya. Loopnya arahnya ke sana, muter kayak gitu kan. Nah, misalkan kita bergerak dari E1 ya, bergerak set ketemu sama E2. E2 yang kita temui yang pertama itu adalah kutub positifnya, maka nilainya itu adalah E2, ya kan. Kemudian bergerak lagi ketemu sama E1. E1 yang kita temui yang pertama adalah kutub negatif, maka dikurangi E1, ya kan. Ditambah nilai I, ya, I, nilai arusnya dalam kurung R-nya. R-nya ada berapa? R-nya itu ada R1 kecil, R2 kecil, R3 besar, dan R4 besar. Kita tuliskan aja. R1 kecil ditambah R2 kecil ditambah R3 ditambah dengan R4. Ini ya, ini sama dengan, kok 2? Ini sama dengan 0. Ini ya, itu persamaannya. Sebentar, ini saya hapus aja. Nah, ini dia persamaannya. Oke, lanjut. Nah, contoh 6. Oke, contoh 6 misalkan ada suatu rangkaian seperti ini, gitu kan, rangkaian seperti ini. Dia ada
I1, I2, dan I3, di mana arah dari I-nya itu udah diketahui. Jadi I1-nya itu dia ke bawah, I2-nya dia ke samping, I3-nya dia ke atas. Jadi I1 sama I3 ini dia menuju pada suatu titik percabangan, sedangkan I2 dia menjauhi titik percabangan. Nah, kemudian ada 3 buah sumber tegangan juga, ada E1 besarnya 15 volt, kemudian ada E2 besarnya 9 volt, ada E3 besarnya 12 volt. Kemudian ada hambatannya juga R1 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 3 ohm. Yang ditanyakan, hitunglah besar I1, I2, dan I3-nya. Ini ya. Oke. Nah, untuk menghitung besar I-nya, kita menggunakan yang pertama, itu langkahnya adalah menggunakan hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini kita cari dari sini, dari sininya ya. Tadi kan I yang masuk itu ada I1 dan I3, sedangkan I yang keluar ada I2, sehingga kita bisa memperoleh persamaan I1 ditambah I3 itu sama dengan I2. Itu. Kemudian ini adalah persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Oke, kemudian persamaan 2. Kita cari dari loop 1. Nah, loop 1-nya itu adalah ini. Ini loop 1. Set. Ya kan? Nah, di loop 1 ini ada I1 dan I2. Ini ada I1 dan ini ada I2. Batasannya di mana? Kayak gitu. Sebentar. Saya ganti warna dulu. Nah, I2 itu adalah dari titik percabangan ini, set, itu sampai dengan ke sini. Ini adalah I2. Ya kan? Kemudian untuk I1 itu adalah dari sini, set, ini sampai ke percabangan yang di sini. Ini adalah I1. Nah, sehingga persamaannya kita lihat dari arah loopnya. Arah loopnya udah diketahui seperti ini. Maka kita cari dulu, tek, 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 tek. Kita ketemu sama, misalkan kita muter ya, set, kita ketemu sama E2. E2 ini yang kita temui. Yang pertama adalah yang panjang, berarti positif. Yang pendek kan negatif, karena yang ditemui yang pertama kali adalah yang panjang, maka nilainya positif. Jadi E2 itu nilainya positif. Ini. Kemudian kita bergerak lagi, dapat ketemu sama E1. E1 yang ditemui yang apa dulu? Pendek negatif, panjang positif. Nah, di sini yang ditemui yang pertama kali adalah yang negatif dulu, ya kan? Negatif berarti di minus E1, jadi E2 minus E1. Nah, kemudian lanjut, ditambah, ya kan? Ditambah E2 dikalikan R2. Nah, yang dialiri arus I2 itu kan tadi dari sini sampai sini ya. Warnanya tadi sebentar. Ini ya. Kan I2 tadi dari sini set sampai sini ya kan. Nah, ini kan di sini itu kan hanya ada R2 aja ya kan. Berarti I2 dikalikan dengan R2. Lanjut yang dialiri arus I1 itu kan dari sini sampai sini. Nah, di sini hanya ada R1 aja. Berarti I1 dikalikan dengan R1. Itu sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, oke. Lanjut. Yang ketiga. Warnanya saya ubah ke sini. Nah, tadi kan untuk yang ketiga itu kan yang ketiga. Iya, persamaan 3 ini ya. Ini persamaan 3. Ini kita peroleh dari loop 2. Nah, loop 2 itu adalah yang ini. Arahnya kemana? Arahnya kita tentukan dari arah arusnya. Sebenarnya ini sudah diketahui arah loopnya ya. Kalau belum diketahui, kita bisa menentukan dari arah arusnya. Nah, ini kan I3 arahnya ke sana. Kemudian ada I2 arahnya ke sana, ya kan? Nah, arah loopnya ke sana jadinya. Set, 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 kayak gitu. Nah, di I2 tadi kan dia dari sini sampai sini. Kemudian I3 itu dia dari sini set sampai sini. Ini adalah I3. Ya kan? Nah, lanjut. Nah, balik lagi ke sini. Jadi di loop 2 ini yang kita temui yang pertama itu adalah bergerak ketemu sama E2. E2-nya yang kita temui yang pertama kali adalah panjangnya, berarti positif ya. Positif. Jadi positif E2, kemudian kita bergerak lagi, ketemu sama
E3 yang kita ketemui pertama kali apa? Ketemunya adalah yang pendek dulu, berarti negatif. Kalau negatif berarti min E3, gitu ya. Ini positif, ini negatif. Jadi E2 minus E3 ditambah, nah tadi yang dialiri arus I2 tadi kan ada R2 ya. Jadi I2 dikalikan R2 ditambah I3 yang dialiri arus I3 tadi kan dari sini sampai sini. Nah, itu kan ada R3. R3 saja ya, nggak ada R lainnya. Maka I3 dikalikan R3 sama dengan 0. Gitu. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kemudian tadi apa namanya, kita sudah memperoleh untuk persamaan dari hukum Kirchhoff 1 itu adalah persamaan 1. Kemudian yang persamaan kedua dari loop 1 tadi kita masukkan angkanya kayak gitu kan. Kan E2-nya 9, E1-nya 15. Jadi 9 minus 15 ditambah I2 kalikan 6. 6 ini kita peroleh dari R2-nya ya, R2 ini. Ditambah I1 kalikan 4. 4 itu kita peroleh dari R1-nya. Jadi kita bisa menuliskan I2 dikalikan 6 ditambah I1 kalikan 4 itu sama dengan 6. Gitu. Ini persamaan 2. Kemudian untuk persamaan 3, tadi kan kita peroleh dari loop 2, ya kan? Kita masukkan angkanya. E2-nya itu kan 9, ya kan? E3-nya 12. Nah, ditambah I1 kalikan R2, R2-nya 6. I1 kalikan R3, R3-nya adalah 3. Jadi 9 dikurangi 12 ditambah I2 kalikan 6 ditambah I3 kalikan 3. Nah, jadi kita bisa memperoleh ini ya. I2 kalikan 6 ditambah I3 kalikan 3 sama dengan 3. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita ubah yang dari persamaan 1. Jadi kita ingin mencari I1. Nah, kita mencari I1 itu kita dari hukum Kirchhoff 1 itu kita ubah menjadi ini ya. I1 itu sama dengan I2 dikurangi I3. Nah, misalkan ini kita tulis persamaan 4. Nah, kemudian persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Nah, persamaan kedua kan kita memperoleh ini ya. I2 kalikan 6 ditambah I1 kalikan 4 sama dengan 6. Nah, I1-nya ini kita ubah ke persamaan 4 sehingga kita peroleh ini. Jadi, I2 kalikan 6 ditambah I2 dikurangi I3 kalikan 4 sama dengan 6. Kita uraikan I2 kalikan 6 ditambah I2 kalikan 4 dikurangi I3 kalikan 4 sama dengan 6. Nah, di sini kan ada 2 I2 ya. Ini I2, ini juga I2. Ini kita bisa jumlahkan jadi 6 tambah 4 itu adalah 10. 10 I2 ditambah 4 I3 sama dengan 6. Itu adalah persamaan 5. Nah, kemudian persamaan 5 ini kita eliminasikan dengan persamaan yang ketiga dari loop 2 tadi yang ini. Eliminasi itu dihilangkan ya, dikurangi, dihilangkan. Nah, eliminasikan. Nah, kita kan punya persamaan 5. Itu kan I2 kalikan 10 ditambah I3 kalikan 4 sama dengan 6. Sedangkan persamaan 3 kita punya I2 kalikan 6 ditambah I3 kalikan 3 sama dengan 3. Nah, sebenarnya kita bisa menghilangkan I2-nya atau bisa menghilangkan I3-nya. Bebas ya, terserah ya. Tapi di sini saya ingin menghilangkan I3-nya, sehingga nilai atau angka di I3 ini saya samakan agar bisa dikurangi dan hasilnya 0. Nah, di sini ada 4 dan 3. Kemudian saya samakan menjadi angka 12. Maka yang bagian 4 supaya jadi 12 ini dikalikan dengan 3. Yang bagian 3 supaya jadi 12 dikalikan dengan 4. Nah, untuk perkalian ini berarti semuanya itu kita kalikan ya. Contohnya, ini I2 kalikan 10. Ini 10-nya kita kalikan 3 jadinya 30. Kemudian ditambah I3 kali 4. 4 kalikan 3, 12. 6 kalikan 3, 18. Hal yang sama yang di bawahnya. I2 kalikan 6. Jadi 6 I2. 6-nya ini kita kalikan 4, jadinya 24. I3 kali 3. 3-nya kita kalikan 4, 12. 3 kalikan 4, 12. Kemudian kita kurangi. Nah, I2 30, I2 24. Nah, samakan ya, maksudnya I2 kurangi I2. 30 kurangi 24 kan hasilnya 6.
6I2 atau I2 kali 6, kemudian 12 kurangi 12 kan hasilnya 0, ya kan? Kemudian 18 kurangi 12 itu hasilnya 6. Sehingga I2 bisa kita cari dari 6 dibagi 6. Ini kan perkalian ya, perkalian benda ruas jadi pembagian. 6 dibagi 6 itu sama dengan 1 ampere. Nah, selanjutnya kita udah memperoleh nilai I2. Kita kembali ke persamaan yang kelima untuk mencari nilai I3. Nah, persamaan kelima tadi kan ini ya. I2 dikalikan 10 ditambah I3 kalikan 4 itu sama dengan 6. Jadi 10, I2-nya tadi kan nilainya 1, ya kan? 1 kita peroleh dari sini. Jadi sebenarnya 1 dikalikan 10, tapi semua angka dikalikan angka atau kan nilainya angka itu sendiri. Jadi 1 kali 10 hasilnya 10 ditambah I3 dikalikan 4 sama dengan 6. Jadi kita bisa memperoleh nilai I3 itu adalah 6 dikurangi 10 dibagi dengan 4. Nah, ini kan hasilnya minus 4 per 4 ya. Jadi nilainya itu adalah minus 1 ampere. Kemudian kita udah dapat I2 dan udah dapat I3, kita cari I1. Nah, I1-nya itu adalah kita masuk ke persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu kan I1 sama dengan I2 dikurangi I3, ya kan? Maka I2-nya 1 dikurangi I3-nya adalah minus 1. Maka I2 itu sama dengan 2 ampere. Sekian dulu untuk video kali ini tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Silahkan disimak dan dipahami. Dan terima kasih.